Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama Power Breakfast. Kini kita sudah masuk ke segmen Kereta. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan besarnya potensi keekonomian perikanan budidaya. Peluang ini didukung oleh luas lahan perikanan budidaya yang mencapai 17,91 juta hektar di seluruh Indonesia. Besarnya peluang perikanan budidaya Indonesia harus digarap agar kontribusi ekonomi dari bidang akuakultur meningkat sehingga tidak hanya mengandalkan dari bidang kelautan dan juga yang lain. Akuakultur memiliki potensi keekonomian hingga 210 miliar dolar Amerika jika dimanfaatkan dengan maksimal. Dan tidak hanya urusan lahan, Indonesia juga memiliki komoditas unggulan perikanan budidaya yang memiliki daya saing di pasar ekspor dan dapat berperan sebagai penopang ketahanan pangan. Ya, sebelum diekspor atau dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri, terdapat sistem jaminan mutu mulai dari pembenihan hingga pembesaran benih ikan. Sistem jaminan mutu ini merupakan benteng atau green card produk unggulan Indonesia untuk memasuki pasar Amerika dan Eropa, di mana 2 tahun sekali negara-negara ini akan melakukan pengawasan berkala. Pengelolaan usaha aquaculture juga diharapkan dapat memanfaatkan teknologi 4.0 melalui otomatisasi, sistem produksi, dan digitalisasi tata niaga sehingga rantai pasok semakin efisien dan keuntungan pembudidaya meningkat. Ya, untuk membahas tema menarik kita hari ini adalah maksimalkan perikanan budidaya lewat Aquatek. Sudah tersambung melalui Zoom ada Mas Guntur Malarangeng, CEO dan juga co-founder dari Delos Aqua. Selamat pagi Mas Guntur. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat kabar? pagi. Thank you sudah join di Power Breakfast segmen Create Up ya. Ya, sama-sama. Thank you for having me. Mas Guntur, Anda ini selaku CEO dan founder dari Delos Aqua. Boleh dijelaskan mungkin ya bagaimana Anda melihat si potensi perikanan budidaya di Indonesia saat ini? Wah, menurut saya dan juga menurut Delos, potensi perikanan budidaya di Indonesia itu paling besar di dunia sebenarnya. Indonesia memiliki 54.000 kilometer garis pantai yang selama ini masih dorman ya, masih belum optimal pemakaiannya, dan juga ada hal-hal yang bisa meningkatkan produktivitas dengan menginjeksi sains, teknologi, dan kemampuan operasional kepada industri perikanan budidaya. Oke, Mas Guntur, menurut Anda kenapa sih potensi perikanan budidaya di Indonesia belum termaksimalkan secara maksimal? Belum termaksimalkan ya, jadi sebenarnya banyak masalah struktural, tapi ini sedang dikerjakan sama-sama. Pelaku usaha, pelaku teknologi, dan juga pemerintah cukup baik bekerjasama sekarang. Dan ada khususnya budidaya, ada 3 hal yang sebenarnya di Indonesia masih harus dikembangkan sekali, yaitu adalah kemampuan operasional dan manajemen, adopsi teknologi, dan juga riset ilmiah atau riset atau sains. Jadi hal-hal ini banyak dilupakan oleh terutama sains itu banyak dilupakan oleh pelaku usaha karena mungkin banyak orang ngambil IPS kali ya pas SMA kali ya. Cuman bahwa budidaya ikan adalah memelihara suatu makhluk hidup. Kita harus benar-benar mengerti apa yang membuat makhluk hidup ini sehat atau sakit. Dan itu yang akan menjadikan budidaya Indonesia sukses ke depannya kalau bisa dikembangkan dengan skala yang cukup besar. Oke. Kemudian kalau berbicara mengenai permasalahan yang biasa dihadapi oleh pembudidaya, Anda melihatnya dari Delos Aqua ini apa sih sebenarnya concern utamanya? Wah, yang tiga disebut tadi, terutama bagian penjagaan kualitas air dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan riset ilmiah dan proses ilmiah, cara menjaga agar bisa menghindari panen dari penyakit, gimana caranya bisa mengikuti SOP internasional yang paling terbarukan. Itu semua hal itu butuh update, butuh research, dan juga butuh disiplin yang cukup teratur supaya bisa terus dikembangkan kemampuan potensi budidaya kita. Betul, artinya Anda melihat korelasi yang sangat kuat antara teknologi ataupun mungkin upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kualitas pengairan dan juga
produktivitas perikanan budidaya gitu ya. Jika kemudian itu tidak tertangani dengan baik, hasilnya juga tidak akan maksimal gitu ya. Ya benar. Oke, secara apa namanya, secara solusi sebetulnya bagaimana sih keberadaan dari Delos Aqua ini memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang tadi sudah dipetakan, Mas Guntur? Ya, ini akan terdengar seperti radio rusak, soalnya mengulangi 3 hal ini. Tapi buat banyak orang yang mau belajar gimana caranya budidaya, memang 3 hal ini yang harus difokuskan. Dari segi ilmiah misalkan, kalau kita mau menyiapkan teknologi atau menyiapkan atau menyesuaikan SOP budidaya yang terbaru atau yang terbaik, kita harus melihat kira-kira apa yang secara sains itu kurang difokuskan selama ini, harus dikembangkan, harus di-research, lalu hasil research-nya itulah yang dikembangkan menjadi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kalau kita tahu bahwa di satu daerah itu kualitas airnya jelek, kita harus menyiapkan research untuk menyiapkan teknologi yang bisa memperbaiki kualitas air. Kalau kita tahu bahwa di satu daerah masalahnya adalah penyakit, maka kita harus menyiapkan research untuk melihat kira-kira teknologi apa yang kita bisa lakukan untuk melawan penyakit, untuk mempersiapkan petambak untuk melawan penyakit. Ini bisa dalam bentuk nutrisi, bisa dalam bentuk SOP pakan, bisa dalam bentuk tes buat penyakit udang yang lebih cepat dan lebih akurat. Semua hal ini yang akan masuk ke dalam research yang akan diterapkan ke dalam teknologi yang juga nantinya akan dijaga dengan kemampuan operasional dan manajemen tambak yang benar. Nah, 3 hal ini harus bekerja sama dengan cukup baik. Nggak ada satu hal yang bisa bekerja sendiri dan memecahkan masalah pertambakan Indonesia. Dan tentunya perlu disiplin yang cukup ketat karena ya kalau makhluk hidup sekali makhluk hidup sakit, terutama makhluk hidup seperti udang, agak sulit untuk memperbaiki kesehatannya. Baik, startup Aquatech Delos ini benar ya baru saja memperoleh pendanaan, sudah di tahap apa? Karena informasi ini di tahun Oktober 2021. Oktober 2021. Oke, kalau sekarang tahap pendanaan Delos Aqua itu seed extension. Tapi banyak orang yang kalau soal startup, saya mau coba untuk melebarkan sudut pandang ya. Masalah pendanaan itu kan suatu hal yang memang secara alami terjadi di masa kehidupan sebuah perusahaan, terutama perusahaan yang baru mulai, makanya namanya kan startup kan, baru mulai kan. Apa yang penting adalah bukan jumlah pendanaan atau tahap pendanaannya, tapi apa yang kita mau lakukan dengan pendanaannya. Pendanaannya sejauh ini seberapa besar dan itu tadi kegunaannya apa saja ini? Apa saja peruntukan dari dana yang telah diterima, Mas Guntur? Jadi kami telah menerima dana kurang lebih 8 juta dolar. Dan dananya itu fungsinya sekarang adalah untuk mengembangkan beberapa produk teknologi, beberapa layanan budidaya, dan juga beberapa riset ilmiah Delos. Jadi ini termasuk research soal kualitas air, research soal nutrisi pakan, research soal deteksi penyakit, dan juga mengembangkan tim untuk membuat produk Aqua Hero yang akan lebih bisa membantu petambak udang dan juga memperbesar tim kita untuk bisa melayani lebih banyak tambak-tambak di Indonesia. Baik, secara teknologi-teknologi yang ada di Delos Aqua, apa saja dan seberapa besar implikasinya terhadap nelayan-nelayan budidaya yang sudah menggunakan teknologi yang dihadirkan oleh Delos Aqua? Jadi fokus kita adalah produktivitas. Jadi yang kami percaya adalah di Delos atau di Indonesia, yang menjadi satu hal yang harus difokuskan oleh Indonesia adalah produksi dan produktivitas. Bahwa pemerintah sudah set target 2 juta ton pada tahun 2024, atau kenaikan beberapa ratus persen produksi budidaya, dan juga adanya kompetisi atau persaingan dengan negara-negara lain seperti Ekuador dan juga India yang semakin ketat atau yang akan semakin ketat ke depannya. Yang kita fokuskan adalah bagaimana kita bisa membantu petani-petani budidaya untuk menjadi lebih produktif dan lebih stabil dan sustainable dalam budidaya. Jadi yang kami lakukan, misalkan beberapa klien kita ada yang bisa meningkatkan produktivitas panen hingga 3 kali lipat, atau bahkan bisa mencapai produktivitas sampai 30-40 ton per hektar. Jadi
hal-hal seperti itu yang kita fokuskan. Semua produk teknologi, operasional, dan sains yang kita buat adalah untuk menopang dan mendukung itu. Oke, jangkauan dari Delos Aqua sendiri untuk para tambak-tambak ini, nelayan ini sudah kemana saja? Wah, jadi untuk sementara kami fokuskan ke Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Ada di tambak yang udah kita coba bantu manage, ada di Jawa Timur, di Pantai Selatan Jawa Barat, di Pantai Utara Jawa Barat, di Lampung, di Aceh dan Medan, Pontianak, Bangka Belitung. Jadi kalau nggak salah ya, sebelum saya diupdate sama tim lagi ya. Tapi untuk sementara memang kami fokuskan di Jawa dan Sumatera karena saya tinggal di Jakarta, jadi secara operasional lebih gampang ke daerah-daerah seperti ke Pulau Jawa dan Sumatera. Tapi kedepannya kami mau fokus untuk melebarkan sayap mungkin kalau bisa ke Sulawesi juga karena itu masih cukup untap ya buat Delos ya. Dan juga mungkin ke Pulau Lombok dan Kalimantan. Oke, ini seru banget untuk yang memang hobinya ketemu sama laut ataupun mungkin perairan. Kayaknya profesi yang digeluti oleh Mas Guntur ini sangat seru sekali begitu ya. Oke, Mas Guntur, ini untuk sistem kemitraannya dengan nelayan budidaya itu seperti apa? Dan ada semacam kayak kontrak nggak sih dengan mereka? Dan dari pengalaman yang memang sudah dilakukan begitu by the end of the contract, itu peningkatan produktivitasnya berapa persen? Kalau misalnya mungkin dibandingkan sebelum mereka menggunakan teknologi yang dimiliki oleh Delos Aqua. Ya, jadi ini tergantung ya. Jadi tergantung case by case juga. Karena ada beberapa petambak yang memang hasilnya sudah bagus, ada beberapa petambak yang membutuhkan bantuan. Nah, bagi petambak-petambak yang hasilnya sudah bagus, pada umumnya dia hanya mau memastikan bahwa hasil produksinya stabil. Kalau bagi petambak-petambak yang memang butuh bantuan, yang dia inginkan adalah peningkatan produktivitas berapa persen. Itu bisa 50%, bisa 100%, bisa 200%, bahkan bisa lebih. Nah, apa yang kita lakukan pada umumnya pada tahap awal berdirinya Delos adalah kita ingin ajak mitra-mitra kita benar bermitra. Yaitu adalah kalaupun kita masuk dan memberikan dan menyuntikkan teknologi kita ke dalam tambak mereka, yang kami lakukan adalah pada umumnya sistem bagi hasil. Jadi bukannya kita mau coba ngambil dari revenue atau suatu seperti itu, tapi kita mau ngasih tahu kepada mitra petambak kita bahwa kalau kalian nggak untung ya kita nggak untung, gitu aja. Jadi harusnya lebih adil gitu ya. Lebih fair lah ya. Baik. Semoga Delos sendiri yang merupakan wajah modernisasi dari perusahaan aquaculture lokal terkemuka tanah air ini bisa terus meningkatkan lagi ya nilai produktivitas dari para tambak atau nelayan-nelayan tambak di tanah air, dan sukses selalu untuk Delos Aqua, Mas Guntur. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Yuk Mas Guntur, sukses selalu. Sampai jumpa. Selamat pagi. Sama-sama. Thank you. Ya, pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini pemirsa bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan jangan lupa tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Saya Prisa Sampodatu. Dan saya Wiki Adrian pamit. See you in the morning.